Halo, perkenalkan nama saya Sakramento Lado dari KWN Kelompok 6. Kali ini saya akan menjelaskan Monumen Perjuangan Rakyat Bekasi. Monumen ini terletak di Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Monumen ini memiliki filosofi yaitu melambangkan perjuangan yang gigih dan patriotisme di daerah Bekasi. Monumen ini memiliki simbol yaitu 5 tugu yang setiap puncuknya meruncing, yang diartikan sebagai Pancasila yaitu dasar negara ini. Monumen ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dalam rangka memperingati HUT RI ke-10 dan HUT ke-5 Kabupaten Bekasi dan diresmikan pada 5 Juli 1955. Menurut Abdul Qoir, budayawan Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi atau BKMB, pembangunan monumen dilatar belakangi 3 kisah historis. Yang pertama, tempat terjadinya peristiwa penyebaran kabar proklamasi 17 Agustus tahun 45 kepada penduduk Bekasi. Di alun-alun inilah kabar proklamasi disebarkan oleh pemuda-pemuda Bekasi yang mendapat kabar dari Jakarta secara berantai. Yang kedua, tempat pertempuran antara Serdadu Sekutu dan Nica melawan para pejuang di alun-alun Bekasi pada bulan Juni 1946 hingga pertahanan di Bekasi yang disebut Gerbang Republik akhirnya jebol pada agresi militer 1 tepatnya pada tanggal 21 Juli 1947. Dan yang ketiga, sebagai tempat berdirinya Kabupaten Bekasi yang mandiri yang semula bernama Kabupaten Jatinegara dan termasuk bagian RIS menjadi Kabupaten Bekasi yang termasuk bagian RI. Tempat yang tidak boleh dilewatkan jika pergi ke Surabaya adalah Monumen Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan merupakan salah satu bukti sejarah yang berdiri di atas tanah kota Surabaya. Monumen ini berada di atas tanah seluas 1,3 hektar di tengah-tengah kota di Jalan Pahlawan, Surabaya, dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Menurut salah satu sumber, monumen ini diprakarsai oleh Don Arnowo yang pada saat itu menjabat sebagai kepala daerah Surabaya. Kemudian, ia meminta insinyur Tan untuk merancang gambar monumen yang dimaksud untuk selanjutnya diajukan kepada Presiden Soekarno. Sedangkan, menurut sumber yang lain, pemrakarsa monumen ini adalah Insinyur Soekarno sendiri. Ide ini mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Surabaya, Don Arnowo. Untuk perancangan dan gambarnya diserahkan kepada Insinyur Suratmoko yang telah mengalahkan beberapa arsitek lainnya dalam sayembara untuk pemilihan arsitek pembangunan monumen ini. Pada awalnya, pekerjaan pembangunan Monumen Tugu Pahlawan ini ditangani oleh Balai Kota Surabaya sendiri, dilanjutkan oleh Indonesian Engineering Corporation yang kemudian diteruskan oleh pemborong Saroja. Monumen yang dibangun selama 10 bulan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Museum ini diresmikan kembali pada tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Didirikan dengan tinggi 41,15 meter atau 45 miliar, monumen ini berbentuk paku terbalik atau juga dikenal sebagai bentuk lingga.
Museum Profesor Dr. Raden Soegarda Purbakawaca. Museum ini terletak di pusat Kabupaten Purbalingga dan bersebelahan dengan Pendopo Dipokusumo, Kabupaten Purbalingga, dan masyarakat menyebutnya dengan nama Museum Soegarda. Museum pertama di Purbalingga ini digagas oleh Bupati saat itu, Dr. Anjas Triyono Budi Sasongko MSI, di mana pada saat itu banyak ditemukan benda-benda purbakala di Purbalingga, namun ditempatkan di museum luar daerah. Purbalingga sendiri memang mempunyai banyak potensi benda-benda prasejarah seperti terdapat di Desa Ponjen, Limbasari, ataupun Dagan. Mengawali petualangan ke masa lalu, kita akan disambut oleh patung Profesor Dr. Soegarda Purbakawaca. Di sana kita akan disuguhi benda-benda koleksi pribadi Profesor Dr. Raden Soegarda Purbakawaca, mulai dari kacamata, peralatan makan, sampai patung asmat. Beliau memasukkan patung asmat ke dalam koleksinya karena beliau pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Cendrawasih Papua. Isi koleksi museum ini adalah benda-benda bernilai sejarah dan budaya yang menggambarkan pilar-pilar kesuksesan hidup seseorang, juga menjadi filosofi dalam kehidupan seseorang, seperti kukila yang berarti kesenangan, senjata berarti senjata, turangga berarti kendaraan, wanita berarti koleksi busana dan perhiasan, griya berarti koleksi perlengkapan dalam rumah.